Jadi Allah adalah zat yang mengetahui, tak terbatas pengetahuan Allah dengan ruang dan waktu. Satu ketiga, Nabi pernah mencontohkan siapa hendaknya ilmu jamaah adalah Nabi. Nabi pernah mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Jadi orang yang terpandai di dunia ini pada hakikatnya kanjeng Nabi. Cuma kanjeng Nabi pernah ngomong, ya, berbicara ilmunya Allah ibarat jari jentik, jari kita celupkan di air laut, subhanallah. Jentik ini kita celupkan ke laut. Nih ilmunya kanjeng Nabi, air yang nempel di jentikannya. Lalu ilmunya Allah, subhanallah, itu air lautnya ibaratnya seperti itu, subhanallah. Luasnya pengetahuannya Allah tak terbatas, ibarat jentikan, ya, yang dicelupin ke air laut, yang nempel di jarinya kanjeng Nabi, itu ilmunya kanjeng Nabi. Nah ilmunya Allah lautannya ini, subhanallah, Allahu Akbar. Padanya kami persilakan dengan segala hormat fadhil alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala salli wa sallim daiman ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ummata Muhammadin ala sa'iril ummah بشهر وجابا وشعبنا ورمضان الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا
منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات وقال أيضا جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله من عبادة ألف سنة الحديث حضرة المقربين والمقربين segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat yang kita hormati, guru kita bersama Ustaz Wahyudi Sage, yang kita hormati guru kita bersama Ustaz Rabbi Satibi SBD, yang kita hormati Al-Ustaz Ramdhani, juga segenap guru-guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Murad, Bapak Haji Subandi, insyaallah, dan bapak-bapak haji yang lainnya, insyaallah semuanya calon-calon haji. Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, para sesepuh, rekan-rekan santri, jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak kurang rasa hormat takdir, cinta kerinduan kami yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang pertama, mari tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban salat subuh berjamaah, disusul punya kebiasaan berusaha konsisten, istiqamah, taklim, silaturahmi, sharing bersama setiap minggu pagi, yang mudah-mudahan asbabiyah kumpulnya kita pada pagi hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi nanti Allah akan kumpulkan kita bersama lagi menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafa'atul husna, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita menikmatnya, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman ini insyaallah suatu saat nanti bisa berkunjung ke Baitullah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti doa kita, harapan kita, impian kita dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin.
Apa kabar semuanya jamaah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Insyaallah. Yuk, pagi hari ini tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui, tidak. Kita coba sharing bersama. Kita coba musyawarah bersama. Insyaallah mudah-mudahan lebih baik dari dunia seisinya yang mudah-mudahan Allah ridha. Tapi sebelumnya satu Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini semua ahli kubur kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kubur nyata daripada taman surga Allah. Yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, sehat sembuh seperti sedia kala. Punya cucu putra putri, mudah-mudahan Allah jadikan cucu putra putri kita jadi cucu putra putri yang soleh-solehah, yang suatu saat akan memastikan menuntut mengajak kita masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah di bulan Sya'ban, senantiasa dalam taat istiqamah, bertemu dengan Ramadan yang akan datang sebentar lagi, Ramadan yang sebentar lagi, dan Ramadan yang akan datang. Wa ala kulli niyatin shalih ila hadratin nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaj wa ahli baitina wa lima qasidana wa liqada'i hawaij dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Segenap jamaah yang dirahmati Allah, ketiga sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui adalah jumlahnya ada 20. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyarina sifat. Jadi wajib bagi seorang muslim yang sudah balik untuk mengetahui sekaligus meyakinkan, tanamkan dalam hatinya sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui ada 20, yang pada dasarnya sifat-sifat Allah itu tak terbatas, cuma sesuai dengan kemampuan, keterbatasan akal manusia. Cukuplah yang wajib diketahui jumlahnya ada 20. Insyaallah hafal semua ya. Insyaallah yuk. 1, 2, 3. Wujud dan mukhalafatu il hawadis ya amru bi akhsiri wahdaniyah mudradi Subhanallah.
sifat wajib bagi Allah ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Jumlahnya ada 1, yaitu Allah bersifat wujud. Lalu yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Sifat ini ada 5, yaitu tidak bakal mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah. Gak mungkin Allah gak kita, berarti gak mungkin Allah kudus, gak mungkin Allah berbilangan, Allah adalah satu. Lalu yang ketiga adalah sifat ma'an, adalah sifat-sifat asal, sifat yang wajib ada pada Allah. Jumlahnya ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Adapun yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, adalah kelaziman dari sifat-sifat ma'ani. Jumlahnya pun ada 7. Qadirah, muridah, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakaliman. Yang dirahmati Allah, termasuk kategori sifat ma'ani, salah satunya di dalamnya adalah Allah bersifat ilmun atau aliman. Apa artinya Allah maha mengetahui? Allah maha pintar. Wajibun 'alal muslimi al-balighi ya'taqidu bi sifatillahi ilmun aw 'aliman. Wajib bagi seorang muslim, laki-laki maupun perempuan yang baligh, untuk mengetahui dan meyakini dalam hatinya bahwa Allah adalah zat yang mengetahui ilmu, pandai. Enggak mungkin Allah kagak pandai, enggak mungkin Allah bodoh. Wa huwa sifatul qadimatun bidzatillah. Sifat ilmu ini adalah sifat yang jumlah apa ya? Melekat yang terdahulu ada pada zatnya Allah. Sedari dulu sampai sekarang, atau bahkan sampai yang akan datang, sampai kapanpun, abadi tak terbatas ruang dan waktu. Allah adalah zat yang maha mengetahui, subhanallah, menyeluruh dan tak terbatas. Bahkan apa yang keluar dari dasar bumi yang paling dalam, atau apa-apa yang berada di atas langit yang tertinggi, Allah mengetahui, termasuk Allah mengetahui apa-apa yang berada di dalam hati kita. Betul? Yo, subhanallah. Apa dalil aklinya bahwa Allah mempunyai sifat ilmu? Allah maha pandai, Allah maha mengetahui. Gak mungkin Allah itu bodoh.
Begini, kalau kita bicara orang-orang yang top, secara garis besarnya pasti mereka orang terpilih, betul? Orang pandai secara garis besarnya. Umpamanya presiden, nggak mungkin presiden bodoh secara keilmuannya. Pak Camat, Pak Lurah, pasti orang-orang yang dipilih, ya kan? Nggak mungkin, nggak mungkin bodoh. Secara garis besarnya pasti pintar. Jadi nggak mungkin Allah itu bodoh, nggak tahu. Itu dari aklinya. Lalu dari naklinya adalah ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la ba'sin illa fi kitabin mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa-apa yang ada di daratan, di lautan, dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Jadi pada hakikatnya semua Allah mengetahuinya. Subhanallah. Jadi Allah adalah Zat yang mengetahui, tak terbatas pengetahuannya Allah dengan ruang dan waktu. Satu ketiga, Nabi pernah mencontohkan siapa hendaknya ilmu jamaah adalah Nabi. Nabi pernah mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Jadi orang yang terpandai di dunia ini pada hakikatnya kanjeng Nabi. Cuma kanjeng Nabi pernah ngomong, ya, berbicara ilmunya Allah ibarat jari jentik. Jari kita celupkan di air laut, subhanallah. Jentik ini kita celupkan ke laut. Nih ilmunya kanjeng Nabi, air yang nempel di jentikannya. Lalu ilmunya Allah, subhanallah, itu air lautnya ibaratnya seperti itu, subhanallah. Luasnya pengetahuannya Allah tak terbatas, ibarat jentikan, ya, yang dicelupin ke air laut yang nempel di jarinya kanjeng Nabi, itu ilmunya kanjeng Nabi. Nah ilmunya Allah lautannya ini, subhanallah, Allahu Akbar.
Lalu bagaimana kita akan menyikapi dan meneladani, mencontoh sifat ilmunya Allah? Berarti kita harus belajar, kita harus mencari ilmu, kita harus ngaji. Betul? Pada hakikatnya orang yang mau belajar, orang yang mau mengaji ini sedang nyontek, sedang berusaha nyontok sifat keilmuannya Allah. Karena pada hakikatnya orang yang tahu atau orang yang pintar adalah orang yang mau belajar dan selalu belajar. Ketika seseorang sudah tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengaji karena merasa sudah bisa, pada hakikatnya inilah orang yang paling bodoh. Subhanallah. Jadi orang yang pintar adalah orang yang selalu belajar. Orang yang bodoh adalah orang yang merasa cukup, merasa sudah bisa sehingga tidak mau belajar. Disinilah pada akhirnya orang yang paling bodoh. Lalu pertanyaannya, apa hikmahnya kita belajar ilmu? Ya. Kita meyakini sifat keilmuan Allah, pengetahuannya Allah tidak terbatas, termasuk yakin Allah tahu rahasia yang di dalam hati kita. Biarpun orang lain nggak tahu, pasti Allah tahu. Dari situ sehingga manusia yang benar-benar yakin, meyakini sifat pengetahuan Allah, ilmunya Allah, maka dari mulutnya keluar kata-kata kejujuran. Maka dia tidak pernah berbohong. Makanya pejabat-pejabat yang korupsi, orang-orang yang berbohong, tidak amanah dengan jabatannya, hakikatnya mereka tidak meyakini bahwa Allah itu mengetahui, punya sifat ilmu, termasuk mengetahui apa-apa yang berada di dalam hati kita. Subhanallah. Ini lanjut ya. Jam 6 lewat 10 menit siang. Subhanallah. Sifat ilmunya Allah luar biasa. Lalu hikmah untuk hambanya yang mau belajar, mau tahu, mau mencontoh ilmunya Allah. Subhanallah. Ilmu ada berapa huruf? 3. Ain, lam, mim. Ainnya menunjukkan izzah, keagungan. Jadi seorang yang punya ilmu, insya Allah akan menjadi mulia, akan menjadi agung. Lamnya latifatun, kasih sayang. Insya Allah orang yang punya ilmu, dia akan punya rasa kasih sayang, sopan santun, lembut. Dan mimnya malikun, menunjukkan makna kekuasaan. Ya, insya Allah seorang yang punya ilmu akan menjadi pemimpin. Jadi ketika dia menjadi pemimpin, subhanallah,
mulia, bijaksana. Ini luar biasa ya. Seperti ilmu mati, semakin dia berilmu, semakin menunduk. Jadi semakin ia belajar, semakin ia tahu, semakin dia merasa bodoh. Sehingga dari itu dia terus belajar dan belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Inilah yang disabdakan Nabi. Ada 4 hal yang tidak pernah puas dengan 4 hal. 1, bumi dengan air hujan. Bumi gak pernah bosannya untuk selalu disiram dengan air hujan. Air hujan pun gak pernah bosannya untuk selalu menyirami bumi. 2, mata dengan pandangan dengan mata kita gak pernah bosan untuk selalu melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Sebaliknya pemandangan-pemandangan yang indah pun gak pernah bosannya untuk selalu dilihat dengan mata. Yang ketiga, wanita yang haus laki-laki atau laki-laki yang haus wanita, ya, dia turutkan hawa nafsunya. Yang keempat, orang alim dengan ilmunya. Semakin dia pandai, semakin merasa bodoh. Semakin dia terus belajar dan terus belajar. Jadi pada hakikatnya manusia ini harus senantiasa selalu belajar. Semakin dia tahu, semakin dia merasa bodoh. Sehingga dia pengen tahu, sehingga dia terus belajar dan terus belajar. Subhanallah. Inilah makna daripada hakikat sifat wajib ilmunya Allah. Tak terbatas dengan ruang dan waktu. Sedari dulu, sekarang, sampai kapanpun Allah adalah zat yang maha mengetahui. Yuk, kita sebagai hambanya selalu berusaha mencontoh agar bagaimana kita bisa tahu, kita bisa berilmu. Berarti kita harus tetap belajar. Banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal